Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua sampai dengan detik ini masih bisa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dengan konsistensi kita kepada ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau bisa menjadi asbab ya kita itu dipertemukan kembali oleh Allah di surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya izin share kepada teman-teman semua mengenai pembahasan yang kami bahas di dalam perkuliahan mata kuliah tafsir isu-isu kontemporer mengenai persoalan menutup aurat. Ya, jadi kita awali dulu dari definisi aurat tersebut. Di sini definisi dari aurat. Kata aurat ini merupakan pecahan dari kata awara, ya, awara yang artinya itu tercela atau sesuatu yang ketika terlihat itu bisa membuat seseorang itu menjadi malu atau apabila itu ditampakkan bisa membuat orang itu malu. Itu definisi dari secara bahasa. Kemudian ada definisi secara istilah. Di sini saya mengutip dari salah satu pendapat dari Syarah Sunan Ibnu Majah. Beliau menyebutkan bahwasanya aurat itu adalah segala sesuatu atau setiap yang menyebabkan malu dan membawa aib bagi pemiliknya jika terlihat. Itu definisi secara istilah. Nah, di dalam syariat Islam ya atau di dalam terminologi hukum Islam, aurat itu adalah semua bagian badan yang wajib ditutupi berdasarkan dengan perintah-perintah Allah. Jadi itu adalah aurat menurut kacamata syariat Islam. Nah, dari sini kita tarik kesimpulan bahwasanya aurat ini adalah sesuatu yang wajib ditutupi, baik itu perempuan maupun laki-laki. Makanya di dalam Islam itu Allah sudah sangat jelas sekali ya memberikan syariat, memberikan perintah kepada manusia untuk menutup aurat. Itu ada di dalam Quran surah An-Nur ayat 31 dan juga Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, kita rincikan terlebih dahulu bahwasanya di dalam ayat Quran surah An-Nur ayat 31 di sini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wala yubadina zinatahunna illa ma zahara minha, yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Kemudian disambung lanjutannya wala yadribna bi khumurihinna ala yuyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung hingga ke dadanya. Jadi ini adalah, dan seterusnya. Ini adalah perintah ya dari Allah melalui Rasulullah kepada umat manusia, khususnya muslimah, ya, kepada muslimah untuk memakai khumur atau khimar sampai ke dada. Ini syariat dari Allah. Nah, kemudian di dalam Quran surah Al-Ahzab ya ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ini adalah ayat mengenai perintah untuk memakai pakaian jilbab, ya, pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan atau muslimah. Nah, ini adalah syariat dari Allah kepada wanita-wanita muslimah untuk wajibnya menutup aurat. Dan di kalangan para ulama mutaqaddimin tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai wajibnya menutup aurat ini. Semuanya sepakat mengatakan bahwasanya menutup aurat itu adalah wajib. Nah, hanya saja hanya saja para ulama mutaakhirin ada yang berpendapat bahwasanya itu tidak wajib. Hanya saja kita sebagai kaum muslim yang teguh di dalam menjalankan syariat-syariat Islam, tentu pendapat-pendapat yang kita ambil itu adalah pendapat yang rojih, yaitu dari para ulama mutaqaddimin atau ulama-ulama terdahulu. Para ulama mutaqaddimin itu tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban menutup aurat. Yang menjadi masalah ikhtilafiyah itu adalah batasan-batasan menutup aurat itu sendiri. Ya, di sini ada beberapa pendapat dari imam 4 mazhab. Di sini ada mazhab Hambali itu mengatakan bahwasanya semua aurat itu adalah semua anggota badan wanita. Itu adalah aurat menurut pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian menurut mazhab Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi, beliau mengatakan bahwasannya aurat itu adalah semua badan kecuali wajah, kemudian telapak tangan dan juga telapak kaki. Itu menurut mazhab Hanifah atau Hanafi. Nah, kemudian ada pendapat lagi dari Imam Malik dan juga Imam Syafi'i yang kebanyakan dianut itu adalah semua badan wanita kecuali wajah dan telapak tangan saja. Ini jelas juga di dalam hadisnya Rasul bahwasanya yang boleh nampak dari perempuan itu adalah hada wa hada. Jadi wajah dan juga telapak tangan. Itu yang boleh nampak dari seorang muslimah. Nah, yang menjadi permasalahan hari ini itu terjadi pada model pakaian untuk menutup aurat wanita atau muslimah. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang syariat sudah sangat jelas bahwasanya di ayat yang saya sudah sebutkan tadi bahwasanya ada dua ya yang harus kita kenakan sebagai muslimah, yaitu khimar dan juga jilbab. Jadi yang menjadi persoalan hari ini adalah banyak sekali model-model pakaian yang itu kelihatannya menutup aurat, akan tetapi itu menabrak ya batas-batas atau syarat-syarat ketentuan syariat. Jadi jelas sekali di dalam Islam bahwasannya kriteria pakaian muslimah itu ada syarat-syaratnya. Ya, kita lihat di sini bahwasannya syarat-syarat di dalam pakaian muslimah itu ada beberapa. Yang pertama, tidak boleh transparan ya. Kita tidak boleh memakai pakaian yang transparan atau pakaian yang terawang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita tidak bisa memakai pakaian yang ketat karena tujuan di dalam memakai pakaian itu adalah untuk menghindari dari godaan-godaan atau fitnah dari luar sana. Jadi kalau misalnya kita memakai pakaian yang ketat, bisa jadi itu bisa mengundang ya perhatian dan juga bisa mengundang hawa nafsu dari lawan jenis. Itu karena di dalam hadis juga Rasul memberikan sebuah peringatan kepada wanita-wanita muslimah yang itu dia menutup aurat, akan tetapi bentuknya, lekuk tubuhnya itu tetap terlihat. Di sini saya bacakan artinya saja. Akan ada di generasi akhir umatku wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Kepala mereka itu seperti punuk-punuk unta, dan laknatlah mereka karena mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ini adalah hadis riwayat Tabrani yang kemudian dinyatakan sahih oleh dan kemudian dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Nah, di sini kan mengatakan bahwasanya pakaian wanita itu tidak boleh sempit atau tidak boleh ketat, karena hadis tadi itu menginstruksikan kepada kita atau menggambarkan dengan jelas bahwasanya ancaman kepada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang itu tidak akan mencium baunya surga, dan Rasul sangat melaknat
kepada wanita-wanita muslimah yang model seperti ini. Nah, selanjutnya, syarat yang selanjutnya itu adalah kita sebagai wanita itu tidak boleh berpakaian seolah-olah menyerupai laki-laki atau tasyabuh. Jadi atau tasyabuh dengan orang-orang kafir, ya. Kemudian memakai pakaian yang sangat-sangat mencolok itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Adapun untuk syarat dari himar, banyak hari ini style-style atau model-model himar yang itu tidak sesuai syariat. Mereka memakai kerudung atau himar tapi tidak sampai ke dada. Ini tentu bertentangan dengan tujuan dari menutup aurat tadi, yaitu menjaga fitnah dan aib-aib yang terjadi ketika kita keluar dengan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi itu sedikit sharing-sharing dari saya mengenai persoalan menutup aurat. Mungkin ada sangat banyak sekali kekurangan dalam penyampaian saya, mohon teman-teman bisa dimaafkan, dan insya Allah apa yang saya sampaikan kepada teman-teman itu semua bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.